Pemirsa, saat musim penghujan tiba, sejumlah wilayah di Jawa Tengah kerap menjadi langganan banjir, terutama di wilayah pantai utara. Lalu bagaimanakah penanggulangan banjir saat ini dan apa solusinya agar banjir tidak terus terulang? Sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Mbak Vera. Baik, salam sehat selalu Pak Ganjar. Hari ini Anda melakukan rapat koordinasi bersama dengan BNPB, BMKG terkait dengan cuaca ekstrim. Lalu bagaimana hasilnya Pak? Ya, tadi kita mengundang seluruh kawan-kawan para bupati wali kota wabil khusus yang di Pantura, di coastal area, dan alhamdulillah rapat berjalan dengan baik dan mereka menyampaikan masukan-masukan kebutuhan untuk penanganan yang sifatnya kedaruratan. Dan tentu saya menyampaikan terima kasih karena BNPB, BMKG, Angkatan Udara, dan BRIN membantu kami dalam 2 hari ini ada modifikasi cuaca. Jadi teknologi modifikasi cuaca ini cukup membantu dan terbukti 2 hari ini tidak hujan. Sebentar tadi jatuh hujan sebentar terus kering lagi. Dan inilah yang bisa membantu untuk menyelesaikan beberapa problem banjir yang sekarang masih menggenang di beberapa wilayah. Begitu Mbak Vera. Iya, hingga kini berapa wilayah terdampak banjir di Jawa Tengah, Pak? Dan yang paling parah itu di daerah mana? Masih ada 10 kabupaten kota yang hari ini menjadi perhatian kita. Saya punya datanya tadi setelah kita rapat, yang banyak di kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kendal itu ada di 9 kecamatan. Lalu kemudian ada Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan ada 4 kecamatan, kemudian Demak ini 5 kecamatan, yang lain itu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, ya itu masing-masing ada 3 dan 4 kecamatan, lalu Jepara ada 2 kecamatan dan Brebes ada 1 kecamatan. Ini yang hari ini menjadi perhatian kita untuk dituntaskan. Meskipun di beberapa daerah mulai mengering, tapi di beberapa tempat apalagi yang cekungan seperti yang ada di Pati dan Kudus ini butuh perlakuan khusus karena memang daerah ini belum mempunyai peralatan yang bisa dipakai untuk membereskan secara mekanis alias perlu mesin begitu. Kurang lebih masih ada 10 titik yang terdampak banjir, kemudian juga tadi permasalahan yang di area cekungan sehingga lambat untuk surut begitu ya. Jadi bagaimana upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah? Dari sisi mengendalikan air atau curah hujannya yang saya sampaikan di awal, TMC atau teknologi modifikasi cuaca akan berlangsung terus-menerus. Dan tadi Pak Kepala BNPB menyampaikan kepada saya untuk Jawa Tengah khusus akan di standby-kan 1 pesawat yang akan melakukan TMC terus-menerus. Tadi juga kami mendapatkan informasi kenapa baru sekarang, karena kemarin pesawatnya dipakai untuk mengendalikan di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jadi di sana kemarin lebih dulu dan ada 36 kali kemarin dilakukan dan sekarang digeser ke Jawa Tengah sampai nanti ke Jawa Timur begitu. Jadi yang di Jabar, DKI, dan Banten relatif berhasil, maka kemarin di malam tahun baru kan kering ya, dan sekarang digeser ke sini dan alhamdulillah umpama stasiun Tawang yang kemarin tergenang 1 hari saja tidak terjadi hujan, maka langsung kering dan tadi di stasiun kereta api Tawang langsung mulai lancar kereta api atau jalur yang sesuai dengan jadwal ya. Jadi kalau kita melihat dari modifikasi cuaca ini sangat penting, itu yang konteks hujannya begitu ya. Tapi tadi banyak sekali masukan dari Bupati Wali Kota. 1, butuh pompa dalam kondisi darurat, yang kedua butuh tanggul diperbaiki karena beberapa jebol, dan ini kami koordinasi dengan BPWS. Insya Allah besok Pak Menteri PUPR juga akan datang, maka kita sedang menyiapkan rencana-rencana jangka panjang di luar yang kedaruratan begitu. Iya, tapi sebetulnya apakah ada kendala serius yang dihadapi Pak dalam penanggulangan ini karena membutuhkan waktu berhari-hari begitu ya, baru ada solusi untuk melakukan modifikasi cuaca? Ada kendalanya ya, dengan curah hujan yang sangat tinggi seperti ini, teknologi itu kan tidak dimiliki oleh semuanya. Maka kita ketika memiliki polder, ketika memiliki pompa, kapasitas itu tidak akan sanggup ketika debit atau curah hujannya setinggi ini, nggak akan sanggup. Jadi satu-satunya adalah modifikasi dan itu cukup menyelamatkan.
Kenapa baru sekarang? Giliran, Pak. Karena yang saya ceritakan tadi, Jabar, kemudian DKI, dan Banten lebih dulu, maka kemudian baru digeser ke sini. Itu kendala utama. Sebab kalau mengendalikan di sisi ketika hujan juga jatuh, dengan kondisi yang ada nggak cukup. Karena beberapa pompa kemarin tidak bisa dijalankan karena permukaan sungai dengan permukaan daratan sudah sama. Maka pasti pompa tidak bisa digunakan. Satu-satunya adalah bagaimana ini bisa membuang ke laut. Nah, rob kemarin juga meningkat. Maka lengkaplah sudah kondisinya. Satu-satunya adalah dengan modifikasi. Dan teknologi modifikasi ini kan baru beberapa hari atau tahun terakhir ini aja kita tahu. Ya, Pak Ganjar, kalau tadi dikatakan bahwa ini menunggu giliran, miris sekali Pak rasanya begitu ya, terpaksa harus menunggu giliran dan warga harus terdampak banjir yang cukup parah di sekian titik. Mitigasi ini kan sebetulnya bisa dilakukan antara koordinasi dari Pemprov dengan BMKG untuk melakukan upaya-upaya mitigasi semacam itu. Apakah tidak ada upaya mitigasi sebelumnya dilakukan Pak Ganjar? Wah, ada dong, masa tidak ada? Ada lah gitu. Kan setiap hari info BMKG di-share kepada kita. Bahkan nanti saja Mbak, ini bukan sudah selesai loh ya, ini masih. Jadi kalau hari ini kita bicara, nanti tanggal 3 udah hujan sedang lebatnya masih akan terjadi. Ini terus nanti sampai dengan tanggal 8. Bahkan nanti kondisi angin akan bertiup cukup keras 60 km per jam dan kemudian gelombang cukup tinggi akan berpindah ke selatan. Jadi kalau kita bicara mitigasi ada, tapi kalau kita melihat peralatan dan tingkat kondisi real yang ada tidak bisa disulap dalam sehari. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kepada masyarakat agar kita punya kesiapsiagaan. Maka dengan TNI, dengan Polri, dengan Basarnas, PMI, Kementerian Sosial gitu ya, sampai dengan relawan-relawan semua kita kerahkan untuk menyiapkan itu. Khusus di Pantura kita punya problem dengan rob juga, land subsidenya cukup tinggi. Maka seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang dan Demak ini butuh tindakan-tindakan khusus. Beberapa hal yang sudah dilakukan umpama bekerjasama dengan Kementerian PUPR, tanggul yang ada di Kabupaten dan Kota Pekalongan mulai jalan lumayan ya, tapi Pemalang sama Brebes belum. Terus kemudian Sayung ya di sekitar Demak dan Semarang ada tol Semarang Demak yang sekaligus menjadi seawall begitu ya untuk mengontrol itu sudah berjalan. Tapi yang berikutnya yang lewat tengah laut belum selesai. Yang ini pekerjaan-pekerjaan kita butuh jangka panjang. Tapi kalau kita bisa melihat polder-polder yang ada di Kota Semarang umpama itu bisa dijadikan contoh yang cukup bagus begitu ya. Maka tadi pada kesimpulan jangka panjang tetap pengendalian tata ruang penting, pengambilan air tanah di coastal areanya mesti dihentikan, maka suplai air bersih mesti disiapkan oleh PDAM. Itu kalau kita mau memitigasi, tapi itu butuh waktu ya. Jadi Kota Semarang saja melakukan itu cukup lama. Hasilnya sudah bisa dilakukan sekarang. Simpang 5 yang kemarin ada hoax-nya gitu ya, wah banjir terus, enggak, itu 2 jam pasti surut kok itu. Karena sistemnya berjalan dengan baik gitu. Iya, bisa dikatakan bahwa memang wilayah Jawa Tengah ini langganan banjir begitu ya Pak Ganjar, Kota Semarang, Pati, Kudus, Pekalongan. Kalau tadi dikatakan solusinya adalah tanggul dan juga drainase misalnya. Tapi kalau memang tadi dikatakan oleh Pak Ganjar memang sudah berhasil terbukti bahwa teknik modifikasi cuaca ini bisa mengatasi dengan cepat. Mengapa tidak dijadikan solusi besar saja kalau begitu Pak Ganjar? Ya enggak, dijadikan solusi kok, mengapa tidak? Dijadikan solusi dong, kan dikerjakan Mbak. Mungkin yang diperlukan berikutnya menambah armada saja gitu. Jadi itu dijadikan solusi, maka kita pakai untuk mengerjakan itu begitu. Iya, jadi armadanya ditambah begitu ya, tidak lagi menunggu giliran. Terima kasih Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Kita mendapatkan informasi dengan segala sesuatu kan ada prioritasnya gitu. Kan banjirnya juga tidak di Jawa Tengah saja kan, di banyak tempat di seluruh Indonesia. Maka kemudian kita pakai bukan karena gilirannya, prioritas yang kemudian diberikan kita terima. Dan kemudian atas kebaikan hati dari BMKG dan BNPB kemudian dikerahkanlah semuanya nanti kita sampai ke Jawa Timur. Biar kemudian tidak ada banjir yang lebih berat lagi bisa dijatuhkanlah kemudian air itu ke laut. Itu teorinya begitu. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Kita harapkan semoga banjir cepat surut di Jawa Tengah.